Sebelum kita mulai, coba kamu bayangkan dulu. Sebuah rumah sederhana di pelosok Rejang Lebong, Bengkulu. Rumah kayu, satu lantai, satu kamar, gak ada sekat. Semua tidur di satu ruangan. Ayah, ibu, anak-anak, kedengarannya hangat. Ya, tapi di balik kehangatan itu ada lorong kecil. Lorong yang gelap, sempit, dan sunyi. Dan di lorong itu kadang terdengar langkah kaki pelan. Bukan suara asing, justru suara yang sangat dikenal. Tapi setiap kali terdengar, jantung berdebar. Karena lorong itu menyimpan rahasia. Rahasia yang gak kelihatan tapi terasa. Ini bukan cerita horor, ini kisah nyata. Kisah seorang gadis remaja bernama RP. Usianya baru 14 tahun waktu itu. Semuanya dimulai, RP tinggal bersama orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Kita sebut saja KG. Keluarga mereka sederhana. Ayah bekerja sebagai buruh tani. Ibu kadang bantu tetangga masak atau bersih-bersih. RP anak kedua, KG anak pertama. Mereka tidur di satu kamar. Gak ada sekat, gak ada privasi. Buat sebagian orang itu biasa. Tapi buat RP itu awal dari mimpi buruk. Setiap malam KG mendekat. Awalnya cuman ngobrol, lalu pelan-pelan berubah. KG mulai menyentuh, lalu memaksa. RP bingung, takut, tapi gak bisa lari. Dia cuma bisa diam. Beberapa bulan kemudian, RP mulai mual, gak nafsu makan, sering pusing. Ibunya pikir, mungkin masuk angin. Tapi waktu dibawa ke posyandu, bidan yang periksa langsung kaget. Bu, anak ibu ini hamil. Hamil, usianya baru 14 tahun. Bidan bingung, keluarga bingung. RP cuma menunduk. Dia gak berani bicara karena pelakunya adalah kakak kandungnya sendiri. KG bilang, kalau kamu cerita, keluarga kita hancur. Ancaman itu cukup untuk bikin RP bungkam. Kehamilan pertama itu berakhir dengan keguguran. RP pendarahan hebat di malam hari, keluarga panik, tapi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. KG ikut bantu, pura-pura peduli. Setelah itu, RP cuma bisa istirahat, tapi trauma itu tidak pernah istirahat. Tahun berganti, KG kembali melakukan perbuatannya. RP hamil lagi di awal 2022. Kali ini kehamilannya berlanjut sampai melahirkan. Bayi laki-laki lahir di puskesmas desa. Keluarga menyambut bayi itu dengan campur rasa bahagia dan bingung. Mereka nggak tahu siapa ayahnya. RP tetap diam. Dia takut, dia merasa bersalah. Tapi yang paling menyakitkan, dia merasa sendirian. Bayangkan seorang anak SMP melahirkan bayi tanpa tahu bagaimana masa depannya. Bayi itu diberi nama oleh keluarga. Tapi RP gak pernah benar-benar merasa jadi ibu karena dia sendiri masih anak-anak. Setelah kelahiran itu, RP makin tertutup, sering menangis tanpa sebab, murung, gak mau sekolah, gak mau keluar rumah. Tapi gak ada yang benar-benar menyadari bahwa dia sedang mengalami trauma berat. KG tetap tinggal serumah, tetap satu kamar, tetap melanjutkan ancamannya. Dan RP tetap terjebak. Kadang dia ingin bicara, tapi suara KG selalu terngiang. Kamu yang salah, kamu yang bikin malu. Dan RP percaya itu. Dia merasa dirinya kotor, padahal dia korban. Pertengahan 2023, RP hamil lagi untuk yang ketiga. Bidan yang menangani mulai curiga. Kenapa anak ini bisa hamil terus? Dan akhirnya RP bicara. Dengan suara pelan, penuh gemetar, dia bilang, yang melakukan semua ini kakak saya. Bidan langsung lapor polisi, dan dari situ semuanya mulai terbuka. Polisi dari Polsek Bermani Ulu datang ke rumah. KG ditangkap, RP dan bayinya dibawa ke unit PPA, Polres Rejang Lebong untuk perlindungan. Dalam penyelidikan,
Terungkap kakek sudah mengamili RP 3 kali sejak tahun 2021. 2 kali keguguran, 1 kali melahirkan, semua bukti lengkap. Rekam medis dari puskesmas, keterangan bidan, pengakuan RP. KG dijerat pasal 81 huruf A dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. RP sekarang berusia 16 tahun. Dia menjalani pendampingan psikologis, dinas sosial bantu konseling trauma. Bayinya diasuh dalam pengawasan dinas, tapi luka batin RP gak bisa sembuh dalam semalam. Dia butuh waktu, butuh dukungan, butuh rasa aman yang selama ini dirampas. Dan yang paling penting, dia butuh didengar. Psikolog bilang trauma seperti ini bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau nggak ditangani, bisa berdampak ke masa depan RP. Kepercayaan diri, relasi sosial, bahkan kesehatan mentalnya. Tapi RP mulai berani bicara, itu langkah pertama yang luar biasa. Kisah RP bukan satu-satunya. Banyak anak perempuan di luar sana yang mengalami hal serupa. Tapi mereka nggak berani bicara, takut, malu, tertekan. Kita semua harus lebih peka. Guru, bidan, tetangga, semua teman sekolah punya peran. Kalau ada anak yang tiba-tiba murung, sering sakit, atau berubah sikap, jangan abaikan. Tanya, dengar, bantu. Karena kejahatan seperti ini sering bersembunyi di balik pintu rumah. Dan kalau kita terus diam, korban berikutnya bisa jadi orang yang kita kenal. Semoga RP bisa pulih, semoga kakek mendapat hukuman yang setimpal. Dan semoga kita semua bisa jadi pelindung, bukan penonton. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan satu keberanian bisa menghentikan lingkungan kekerasan yang selama ini tersembunyi. Jika kisah ini jadi pelajaran untuk kita semua, silahkan bantu like, subscribe channel ini agar terus bermanfaat untuk semua. Terima kasih.